Selamat berjumpa lagi di channel Jati Diri. Anda pernah nggak sih merasa capek banget sama hiruk-pikuk di luar sana? Atau bahkan sama riuhnya pikiran sendiri? Kita semua kan pengen banget yang namanya tenang. Tapi ya gitu, seringnya kita salah alamat carinya. Nah, hari ini kita akan bongkar satu rahasia penting. Ternyata ketenangan sejati itu bukan sesuatu yang kita temukan loh, tapi sesuatu yang kita bangun. Iya, kita bangun pelan-pelan di dalam diri kita sendiri. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sebentar. Ini bukan cuma pertanyaan biasa ya, karena sejatinya perjalanan menuju kedamaian itu, ya perjalanan ke dalam diri. Dan yang akan kita bahas ini bukan cuma teori ngawang-ngawang, tapi ini semacam peta praktis loh, panduan yang jelas banget buat kita mencapai kondisi batin yang, kita dambakan banget selama ini. Jadi, kita akan menyelami 4 pilar fundamental. Anggap saja ini 4 tiang penyangga super kokoh untuk rumah jiwa kita. 4 pilar ini yang akan menuntun kita pada kemuliaan spiritual dan, yang paling penting, ketenangan batin yang nggak akan goyah. Ini bukan konsep kemarin sore ya, tapi intisari kearifan kuno, sebuah cetak biru buat kita semua untuk membangun, katakanlah, benteng kedamaian di dalam diri. Oke, ini dia keempat pilar utamanya. Iman yang kokoh, takwa yang mendalam, ikhlas yang murni, dan akhlak yang mulia. Nah, bayangkan, ini bukan 4 hal terpisah, tapi satu kesatuan yang saling menguatkan. Tujuannya apa? Untuk membangun kehidupan spiritual yang nggak cuma kuat, tapi juga damai dan bercahaya. Yuk kita mulai dari pilar yang pertama. Kita masuk ke fondasi nomor 1, iman yang kokoh. Nah, ini bukan sekedar pilar pertama, tapi ini adalah dasar dari segalanya, fondasi dari segala fondasi. Dari kacamata psikologi spiritual, iman itu bukan cuma ucapan di bibir ya, bukan. Ini adalah landasan utama tempat seluruh bangunan jiwa kita berdiri. Logikanya sederhana, kalau fondasinya goyang, ya pilar-pilar lain nggak akan bisa berdiri tegak, bisa ambruk semuanya. Iman itu secara psikologis seperti sebuah jangkar yang super kuat di tengah badai. Bayangin deh, pas hidup lagi nggak karuan, pas kita lagi diuji dengan kehilangan atau kegagalan, iman inilah yang menahan kita supaya nggak hancur lebur atau putus asa. Ini adalah keyakinan yang tertanam dalam-dalam di hati, bahwa di balik semua ini pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan yang lebih besar. Nah, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami, ini bukan sekedar doa, ini adalah mantra internal bagi jiwa yang punya iman kokoh. Saat kita ngerasa udah nggak sanggup lagi, saat tantangan kayaknya terlalu besar, keyakinan inilah yang ngasih rasa aman luar biasa. Secara psikologis, ini mirip seperti konsep penerimaan total, yang uniknya bukannya bikin kita lemah, tapi malah melahirkan kekuatan yang baru. Sekarang coba yuk kita refleksi sejenak. Kita jujur sama diri sendiri. Seberapa kokoh sih fondasi iman kita saat dihadapkan pada tantangan? Pas ujian datang, fondasi kita ini retak atau malah makin kuat. Karena kan kekuatan iman itu diujinya bukan pas semua lagi enak-enak aja, tapi justru pas kita lagi ada di titik paling bawah. Oke, fondasi sudah kita bangun. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, takwa yang mendalam. Kalau iman tadi itu dasarnya, anggap saja takwa ini adalah dinding pelindungnya, dinding yang kokoh. Dan penting banget untuk dipahami, takwa itu bukan sekedar daftar boleh dan tidak boleh loh, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah kondisi kesadaran penuh atau mindfulness yang kita bawa setiap saat. Jadi takwa itu jauh lebih dari sekedar ibadah yang kelihatan. Ini soal kesadaran untuk menjaga lisan kita, perbuatan kita, bahkan niat yang tersembunyi di dalam hati. Ada istilah keren dalam psikologi spiritual, namanya muraqabah. Artinya, kesadaran terus-menerus bahwa kita ini selalu dilihat oleh Tuhan, bahkan pas lagi sendirian. Nah, kesadaran inilah yang jadi semacam rem internal otomatis yang ngejaga kita dari perbuatan yang bisa merusak. Ada sebuah analogi yang indah banget untuk menggambarkan takwa. Takwa itu ibarat berjalan hati-hati di jalan yang penuh duri. Kita angkat pakaian kita biar nggak nyangkut atau terluka. Lihat kan, ini bukan soal rasa takut yang bikin kita nggak bisa gerak, tapi soal kehati-hatian yang melindungi. Sama seperti orang yang waspada di jalan berduri, orang yang bertakwa itu menavigasi hidup dengan cermat, menghindari hal-hal yang bisa melukai atau mengotari jiwanya. Oke, pilar ketiga, inti dari perbuatan, kekuatan ikhlas. Kalau tadi iman itu fondasi dan takwa itu dindingnya, nah ikhlas ini adalah mesinnya, sumber tenaganya. Inilah yang ngasih nyawa pada setiap perbuatan kita dan jadi penentu nilai sejatinya. Apa sih ikhlas itu? Sederhananya, ikhlas itu soal kenapa kita melakukan sesuatu. Ini rahasia hati.
Sebuah perbuatan kecil mungkin nggak ada yang lihat, tapi niatnya murni, itu bisa jadi jauh lebih bernilai daripada perbuatan besar-besaran yang tujuannya cuma buat pamer atau cari pujian. Ikhlas itu kayak pembersih yang menghilangkan noda-noda ego dan ria dari amalan kita. Coba lihat perbandingan ini. Ini penting banget. Motivasi kita itu apa sih? Apakah motivasi eksternal, pengen dipuji orang, ngejar imbalan duniawi, cari pengakuan, atau motivasi internal, yaitu ikhlas? Secara psikologis, kita ini sering banget kejebak cari validasi dari luar. Nah, ikhlas ini mengajak kita untuk melakukan shifting total. Dari yang tadinya sibuk cari perhatian manusia, menjadi fokus mencari ridho Tuhan. Dan bonusnya, ketenangan batin yang asli, yang gak dibuat-buat. Nah, ini pertanyaan yang menohok tapi penting. Saat Anda berbuat baik, siapa audiens yang Anda tuju? Apakah kita tampil di panggung manusia, berharap tepuk tangan? Atau kita berbuat hanya untuk satu penonton saja, yaitu Tuhan? Cuma kita sendiri yang bisa jawab jujur. Dan jawaban itu bakal nunjukin seberapa ikhlas kita sebenarnya. Dan akhirnya, pilar keempat, puncak dari semuanya, mahkota diri, akhlak yang mulia. Kalau 3 pilar tadi kita sibuk membangun di dalam, nah, akhlak ini adalah hasil akhirnya yang kelihatan di luar. Mahkota indahnya, inilah buah dari iman, takwa, dan ikhlas yang matang, lalu memancar keluar dalam bentuk perilaku kita sehari-hari. Akhlak yang mulia itu adalah bukti nyata dari iman yang sejati. Jadi ibaratnya akhlak ini adalah cermin dari apa yang ada di dalam hati kita. Coba kita tanya ke diri sendiri, apa gunanya ibadah kita kalau lisan kita masih tajam menyakiti orang? Atau kalau hati kita masih penuh iri dengki? Nah, karakter mulia seperti sabar, rendah hati, pemaaf, itulah bukti konkret kalau 3 pilar sebelumnya itu beneran udah nancap kuat di dalam jiwa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menegaskan kalau akhlak itu posisinya sentral banget. Akhlak itu bukan cuma pelengkap atau hiasan spiritualitas. Bukan, justru inilah tujuan utamanya. Inilah validasi sejati, bukti nyata kalau transformasi batin seseorang itu berhasil. Jadi kesimpulannya, begini nih jalan menuju ketenangan itu. Kita mulai dari iman, fondasi yang gak tergoyahkan. Lalu kita balun takwa, dinding kesadaran yang melindungi kita. Kita isi dengan ikhlas, niat murni yang jadi mesin penggerak semua perbuatan. Dan terakhir, kita pasang akhlak, mahkota indah yang hasilnya bisa dirasakan oleh semua orang. Keempatnya ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin ya. Tentu saja, semua ini nggak akan ada artinya kalau cuma jadi pengetahuan di kepala kan? Makanya pertanyaan terakhir ini adalah sebuah ajakan untuk kita semua. Pilar manakah yang akan Anda mulai perkuat hari ini? Nggak perlu langsung semuanya kok. Coba pilih satu saja dulu, mana yang paling bicara sama Anda saat ini. Dan mulailah ambil satu langkah kecil, hari ini juga, untuk membangun pilar itu. Karena pada akhirnya, kemuliaan sejati itu bukan soal dikenal banyak orang, tapi tentang dikenal dan dicintai oleh Tuhan. Perjalanan membangun 4 pilar ini pada hakikatnya adalah perjalanan kita menuju cintanya. Terima kasih telah menonton, berikutnya kami akan upload video-video bermanfaat lainnya. Agar tidak ketinggalan, Anda bisa bunyikan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di lain waktu.